Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, masih membahas mengenai Fairy Tail nih. Di konten-konten sebelumnya kan aku udah cukup banyak tuh membahas tentang Dragon Slayer. Dimulai dari Dragon Slayer dari setiap generasi. Dragon Slayer yang memiliki beberapa elemen, sampai Guild Diabolos yang semua anggotanya tuh merupakan penyihir Dragon Slayer. So, dari semua pembahasan itu, mana nih favorit kalian? Apa? Masih kurang? Kalian pengen lagi? Ya, boleh-boleh aja sih. So, untuk melengkapi pembahasan Dragon Slayer ini, di sini aku membahas mengenai kenapa sih para Dragon Slayer ini ketika naik kendaraan pada mabok gitu, baik kendaraan darat maupun kendaraan laut. Tapi sebenarnya sih nggak cuma kendaraan doang sih ya. Apapun itu, asalkan benda bergerak dan bergoyang, pasti mabok. Nah, kemarin ada juga tuh yang nanya kayak gini. Cuma waktu itu aku jawabnya nggak ada alasan khusus ya. Mungkin karena kemauan autornya aja. Tak taunya guys, pas iseng-iseng aku ceki-ceki, ternyata ada penyebab dan alasannya. Nah, seketika aku tersentak kan. Seriusan? Jadi buat abang-abang yang waktu itu nanya, mohon maaf ya bang ya, bukannya aku nggak tahu. Tapi ya setauku ya waktu itu ya emang nggak ada. Nah, pas dulu aku nonton animenya sampai tamat ya, perasaan nggak ada juga deh dijelasin. Apa mungkin pernah ya, cuma akunnya aja yang kurang teliti. Ya, yang jelas sih ada ya guys ya. Ada alasan kenapa para Dragon Slayer ini mabok ketika naik kendaraan. So, untuk itu berikut adalah penjelasannya. Oh ya, sebelum kita memulai pembahasan ini, kalau misalkan kalian mendengar suara berisik, gemericik air, mohon maaf ya guys ya. Soalnya di luar lagi hujan nih. Lumayan deras pula lagi tuh. Ya, jadi kalau misalkan kalian mendengar, mohon maaf ya guys ya. So, anyway, yang membuat para Dragon Slayer ini mabuk ketika naik kendaraan adalah akibat adanya sinkronisasi antara celah besar kanalis semisirkularis dan ketajaman penglihatan naga. Nah, apakah kalian mengerti? Kalau enggak, kita sama guys. Penjelasan ini sih emang kayak nggak nyambung gitu ya. Susah dimengerti cok. Ya mau gimana lagi guys, orang penjelasan dari webnya begitu. Jadi ya kita cuma bisa mencernanya masing-masing. Terus ada lagi nih bahasa yang kagak gua mengerti. Kayak ini nih, kanalis semisir apalah itu. Kayak bahasa apa nih cok? Biologi kah? Nah, alhasil gua cari-carilah itu. Kanalis semisirkularis itu artinya apa? Nah, sehingga gua menemukan kalau kanalis semisirkularis adalah bagian dalam telinga yang menjaga keseimbangan guys. Yang mana itu tuh masih berhubungan dengan mabuk kendaraan yang biasa kita alami. Nah, sekedar info aja nih, mabuk kendaraan itu terjadi karena terganggunya sistem pengaturan posisi dan keseimbangan tubuh di dalam otak dan telinga. Yang mana telinga dalam dan otak merupakan pusat pengaturan keseimbangan posisi tubuh. Nah, intinya ya, dalam kasus Dragon Slayer, kenapa mereka bisa mabuk kendaraan disebabkan karena ya sebenarnya sih manusiawi aja ya. Itu tuh karena efek mabuk kendaraan yang biasanya dialami manusia biasa bersatu dengan insting tajam yang dimiliki seorang Dragon Slayer guys. Sehingga membuat para Dragon Slayer ini tuh lebih rentan mabok ketimbang manusia biasa. Ya kayak efek sampingnya gitulah ya. Dimana ada kekuatan pasti ada kelemahan. So itu sih menurut analisaku ya guys ya, dari penjelasan yang bahasanya kagak jelas tadi. Oh ya, satu lagi nih guys. Penyakit mabuk perjalanan yang dialami Dragon Slayer ini begitu sensitif. Tak cuma naik kendaraan doang, naik benda yang bergerak dan bergoyang aja, mereka mual-mual loh. So, sejauh ini sih hanya sihir Troya milik Wendy aja yang bisa menekan gejala tersebut. Ketika Wendy menggunakan sihir ini, biasanya orang tersebut bakal sembuh dan bisa beraktivitas secara normal guys. Namun sayang, efeknya cuma sementara. Dan jika terlalu sering digunakan, maka sihir Troya ini tak lagi bisa digunakan. Nah, anehnya efek mabuk ini tuh tak berlaku jika kendaraannya itu para exit guys. Ya, kalian tahu lah ya. Natsu, Wendy, Gajil,
Kan mereka itu sering ya dibawa terbang ke sana sini sama exitnya masing-masing. Nah, secara ajaib itu tuh tak berpengaruh sama mereka, guys. Merekanya ya terlihat santuy aja gitu meski diajak terbang dengan kecepatan tinggi. So, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, alasannya sih sederhana ya. Karena mereka menganggap kalau para kucing tersebut adalah teman sehidup semati, sehingga mabuk perjalanan mereka tak terjadi. Hal itu juga berlaku guys pada hewan lain. Selama mereka menganggap teman, ya maka oke-oke aja. Contohnya itu ini, Legion. Hewan tunggangan khas Edolas yang sudah dianggap teman oleh Natsu sehingga Natsu bisa menaikinya. Nah, anyway, sejauh animenya berjalan sampai saat ini hanya Dragon Slayer generasi kelima aja yang kebal dari mabuk kendaraan ini guys, yaitu orang-orang dari Guild Diabolos. Nah, hal itu sudah diperlihatkan juga sih ya ketika Natsu melawan Mad Mole, dimana saat itu ketika naik kapal Natsu terlihat mual-mual, sedangkan Mad Mole terlihat baik-baik saja. So, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, gua juga kurang tahu sih ya penyebabnya kenapa. Soalnya di animenya kagak dijelasin coy. Ya, kalau boleh menebak sih, kenapa ya? Mungkin karena mereka ini generasi termuda kali ya, makanya efek sanguinnya itu sudah teratasi. Atau sudah ada penangkalnya gitu kali ya. Loh, kok jawabannya simpel amat bang? Ya iyalah guys, ngapain juga berpikir yang rumit-rumit, ntar cepat tua coy. Oke lah guys, itu dia tadi pembahasan singkat mengenai kenapa para Dragon Slayer ini mabok ketika naik kendaraan. Nah, kalau gitu sampai di sini aja lah ya pembahasan kita. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kalian mengenai Fairy Tail guys. Terus ya terima kasih aja lah ya buat teman-teman yang sudah menonton. Dan akhir kata, see you guys.